Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril iman wal islam wal ihsan wal afiyah wal ma'rifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalan kita ini, kata Imam Al-Ghazali, sebenarnya adalah intinya adalah zikir. Kenapa kita disuruh salat? Aqimis sholata lidzikr. Dirikan salat supaya kamu ingat Allah, saat ingat Allah. Berangkat kita haji, perintah Allah, fadzkurullaha katsiran. Ingatlah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Au asyadda zikra. Bila perlu lebih hebat, lebih banyak zikir kalian daripada bapak kalian Nabi Ibrahim. Kita tawaf, isinya zikir. Labbaik Allahumma labbaik. Tawaf pertama ada doanya, tawaf kedua ada doanya. Kalau nggak tahu kita doanya, minta yang baik-baik saja. Iya, namanya doa sapu jagat kan, dunia akhirat. Kalau kita ihram juga berniat zikir, ingat Allah. Sa'i kita juga sambil berzikir. Puasa juga, kenapa kita suruh menahan diri dari godaan hawa nafsu? Ya karena supaya kita tidak terhalang dari mengingat Allah. Karena yang menghalangi kita mengingat Allah salah satunya hawa nafsu. Maka disyaratkan di sana ada zikir. Man shoma ramadana imana wahtisaba. Barang siapa puasa Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisab. Jadi ada syaratnya, Bu. Supaya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, supaya seluruh dosa kita dihapuskan. Syaratnya apa? Puasanya dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu apa? Ihtisab itu mirip muraqabah. Kita merasa diperhatikan Allah. Jadi intinya zikir. Jadi zikir termasuk sholat. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita ibadah seperti menyaksikan. Ka'anna, seperti benar-benar melihat, menyaksikan Allah. Fa illam takun tarah, kalau kau tak bisa menyaksikannya, melihatnya, fa innahu yaraka, rasakan engkau sedang diperhatikan. Merasa sedang diperhatikan Allah, merasa memandang Allah, itu adalah zikir. Jadi tidak ada ibadah ini yang lepas dari zikir. Nah, paling minimal mau kita berzakat, ingat Allah, ya Allah aku mengeluarkan zakat fitrah ini wajib karenamu. Zikir, ingat Allah juga. Maka inti ruh dari seluruh amalan zikir. Nah, bagaimana tata cara kita beribadah dan berzikir? Ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya seluruh amalan ibadah kita diterima. Dalam Islam ini yang disebut dengan kajian spiritual atau tasawuf. Ya. Di dalam Islam, kajian spiritual, spirit itu artinya ruh. Kajian ruh, kajian kolbu, itu sebenarnya lebih diutamakan dari kajian jahir, walaupun sama-sama penting. Tidak boleh dibuang salah satunya. Tetapi kalau ditanya lebih utama kajian kolbu, kajian spiritual. Kenapa begitu? Kata Ibnu Abbas, sholat 2 rakaat khusyuk itu lebih utama dari 100 rakaat tapi gak khusyuk. Jadi 2 rakaat saja kita lakukan, disertakan spirit, khusyuk, ruh kita, hadir hati kita ke Allah, itu lebih utama.
Maka dalam fikih prioritas yang ditulis Yusuf Qaradawi, ruhani lebih utama dari jasmani. Karena jasmani kita hancur kembali ke tanah, ruhaninya kekal kembali ke alam cahaya. Karena itulah ruh itu lebih utama dari jasmani. Makanya ini yang kita kaji hari ini, spiritual ini, bagaimana kita berzikir, beribadah dengan benar, dengan baik. Ya. Uniknya lagi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kullu doa makbulun, seluruh doa ini dikabulkan, kata Nabi. Illa doa, kecuali doa-doa yang keluar min qalbin ghafil, keluar dari hati yang lalai. Maka syarat diterimanya amal, syarat diterimanya doa, syarat diterimanya ibadah, itu harus disertakan spiritual, yaitu niat karena Allah. Makanya rukun segala ibadah itu niat. Rukun puasa niat, rukun sholat niat. Di situ ada spiritual, ingat Allah. Kemudian hadir hati. Sholat itu yang diterima Allah bagian khusyuk, bagian gak khusyuk terbuang. Ya, ibarat kita menyaring padi yang ampasnya itu kan terbuang kan, yang kita ambil padi-padi yang putihnya. Nah, gabah apa itu, kalau kuningnya apa namanya? Gabah. Nah, padi itu iyalah, pokoknya yang kuningnya itulah Bu ya, kulitnya itu terbuang. Kenapa? Karena kulitnya itu dianggap tak dibutuhkan, tak bisa dimakan, tak cocok untuk dimakan. Nah, kalau kolbu kita sholat menghadap Allah, sementara hati kita, kolbu kita lalai, tidak hadir hati, itu terbuang. Karena saat itu kita ibaratnya cuek sama Allah, namanya cuek. Iya. Kan kalau kita berpaling dari hati, kita berpaling dari Allah kan cuek kan? Iya. Kalau saya ngobrol sama ibu tapi hati saya ke Pondok Indah, di mana tuh? Gak nyambung kan? Ibaratnya begitu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita berzikir supaya diterima Allah? Tentu dia harus melibatkan kolbu, melibatkan ruh. Di sini saya akan jelaskan secara praktis ringkas. Ya, diri kita ini ada namanya akal, ya kan? Ada namanya kolbu. Kolbu itu di dalam dada, sodron, biasanya ditepuk ke tengah-tengah dada. Kemudian ada namanya ruh. Ada namanya hawa nafsu. Ada namanya setan. Ini di luar diri kita, setan. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, angkat takbir. Ini saya coba tanya ibu. Coba perhatikan saya angkat takbir. Allahu Akbar. Ini kan halus. Allahu Akbar. Apa bedanya? Apa bedanya? Nggak pakai perasaan, katanya kasar banget gitu ya. Bedanya apa? Ya, tidak menghayati, tidak meresapi. Kalau yang tadi pertama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang pertama itu namanya dari kolbu, dihayati. Jadi yang bergerak itu kita rasakan, ruh kita yang gerakkan di dalam. Ruh yang di dalam yang gerakin. Ruh yang di dalam yang menggerakkan. Allah,
hati melihat ruh, dirasakan dia nikmat. Akhirnya netes air mata kita mulai keluar dia. Tapi Allahu Akbar, ini keinginan diri, aku atau hawa nafsu, maunya kita. Kan beda kan? Maunya kita dengan gerakan ruh hati dari dalam. Nah, begitulah halusnya spiritual ini. Makanya Imam Ali itu ketika dia perang, orang kafir itu terjatuh, dia mau bunuh orang kafir itu. Nah, kau masih Islam nggak? Diludahinya wajah Imam Ali. Wah, mungkin marah dia mau dibunuhnya. Akhirnya nggak jadi. Kenapa nggak jadi kau bunuh Ali? Gitu. Ya. Kata Ali, tadi aku membunuh dia karena Allah. Begitu dia ludahi aku, muncul hawa nafsuku, keinginanku, egoku mau kubunuh. Aku tidak mau membunuh orang karena hawa nafsu. Coba halusnya Imam Ali berbuat itu. Jadi halus. Ya. Ini kajian spiritual begitu, halus kajinya. Karena kalau kita membunuh seseorang dengan keinginan hawa nafsu, yang ada dosa. Tapi kalau membunuh karena Allah, menegakkan kalimat Allah, yang namanya perang kan, mereka orang kafir. Matinya syahid, dan kita membunuh pun berpahala. Karena perang. Jadi perbuatan kita ini dinilai kalau dia berasal dari qalbu, disertakan qalbu karena Allah, begitu. Ya. Maka Nabi kalau berbuat itu, Aisyah istri beliau mengatakan, karena Rasulullah SAW yadzukurullah fi kulli ahyani. Adalah Nabi SAW kalau berbuat dia zikir dalam semua perbuatannya. Disertakannya zikir. Jadi dia merasa disertai Allah berbuat itu. Maka dengan begitu semua ibadah Nabi itu, semua pekerjaan Nabi itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi semua perbuatannya jadi ibadah. Itu kalau kaji halusnya. Berat-berat tapi harus dilakukan, dicoba, dijalani. Walaupun tak 100%, ya paling tidak 90, tak dapat 90, 80. Tak dapat 80, 70%. Tak mampu 50%. Yang penting jangan 1%. Lebih banyak hawa nafsunya daripada Tuhannya. Gitu. Ingatnya Allah. Nauzubillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, jadi ada hawa nafsu, ada setan, ada qalbu, ada ruh, gitu ya. Nah, bagaimana supaya kita berzikir, beribadah diterima Allah? Yang pertama, kita harus berzikir, beribadah melibatkan qalbu, dengan hati, dengan dihayati, ya, diresapi. Berulang-ulang saya sebutkan, dihayati, diresapi. Ada akal. Akal fungsinya apa dalam ibadah? Jangan suruh mikir, Bu. Kalau ibu waktu ibadah disuruh akal mikir, dia lari tuh. Allahu Akbar. Mulainya khusyuk memang awalnya. Disuruh akal mikir. Itu ustaznya kok ayatnya gitu-gitu aja ya. Dari kemarin qul ahad, hari ini qul ahad juga. Lari dia. Dalam zikir ibadah, akal fungsinya apa? Dia harus disuruh memahami saja. Memahami maknanya. Tapi jangan hanyut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak menyaksikan bagaimana Allah bertindak kepada tentara gajah? Terbayang nggak gajah? Gemuk kali lah gajah tuh ya. Gajah, oh gajah Sumatera begini, gajah ini. Jangan begitu, hanyut namanya. Ketika dia memahami akal itu, sudah sampai di situ saja.
dia paham maknanya, oh Allah Maha Kuasa. Tentara bergajah yang begitu hebat, gagah dibinasakan, dihancurkan Allah Ta'ala. Masuk dia ke rasa. Jadi akal itu ditundukkan ke kolbu. Jangan dibiarkan lepas dia gitu. Tundukkan dia ke kolbu. Ambil hikmahnya. Masya Allah, ya Allah. Kau Maha Kuasa ya Rabb. Waktu dulu yang paling kuat itu tentara gajah. Kalau sekarang yang paling kuat nuklir. Ya, yang bawa nuklir. Kalau masa Nabi, waktu Nabi lahir, tentara bergajah paling kuat, pasukan gajah. Itu dihabisi. Bagaimana nghabisinya? Gampang. Hanya nyuruh burung. Kenapa Allah nyuruh burung ngabisin gajah, tentara gajah? Karena tentara gajah ini ngerasa sombong. Udah, kasih yang kecil aja biar hancur. Biar hilang kesombongannya. Burung ababil. Loh, burung kecil kok bisa ngalahin burung gajah, tentara bergajah, tentara hebat. Artinya di depan Allah tidak ada yang hebat. Ya. Burung bisa ngalahkan gajah kalau Allah mau. Cuma lempar pakai batu saja dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dia melempari tentara bergajah dari batu yang dari batu neraka jahanam. Bayangkan burung dari neraka datang bawa batu lemparin gajah. Kalau kita mikir di mana lah neraka itu, dia ambil burung. Coba pahami baik-baik. Di mana neraka itu? Dia ambil burung, batu neraka, lalu dilemparkan ke tentara gajah. Nerakanya di mana? Nah, itulah kuasa Allah. Artinya dimensi alam nyata ini bisa tersambung ke alam gaib, dimensi neraka. Sama dengan Nabi Isa minta makanan dari langit. Rabbana anzil ma'idatan minas sama. Ya Allah, berikanlah kami makanan, hidangan dari langit, turun dari surga, dibawa malaikat makanan. Sama dengan Maryam di mihrabnya beribadah, tiba-tiba datang Jibril diantari makanan dari surga. Mana surga itu? Kok kayaknya deket banget ya? Bisa muncul makanan. Ya surga di balik ruang kosong ini, dimensinya aja yang beda. Sebenarnya begitu. Arah, surga, neraka di balik ruang ini, kosong ini, di antara langit dan bumi, di balik alam nyata ini. Agar nanti ketika bumi dihancurkan, maka surga dan neraka ditampakkan, didekatkan. Ya, nanti kalau udah kiamat. Tapi kalau Allah mau ngasih makanan dari surga hari ini, gak ada masalah kan? Sama dengan burung ababil tadi. Nah, itu kalau kita lihat dari sana. Tapi inti pembicaraan kita adalah bahwasanya ketika kita membaca ayat tadi, alam tara kaifa fa'ala rabbuka biashabil, akal kita memahami tidak ada yang lebih kuat dari Allah. Tundukkan dia ke kalbu, baru dirasakan, baru haibah, muncullah kita merasa Allah itu maha kuasa. Nah, itu khusyuk namanya. Kita merasa Allah maha kuasa, kita hambanya lemah. Ya, jangan hanyut, jangan suruh akal mikir seperti tadi. Begitu terbayang gajah, udah, wah teringat dia. Kemarin aku kebun binatang, kalau gajah Jakarta kayak gini. Waktu ke Surabaya gajahnya lain lagi ya. Jangan begitu. Itu namanya hanyut. Kebawa sama setan, akal kita pengaruhi. Karena setan kalau dia sholat, diingatkan uzkur hadza, uzkur haja, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Sampai kita nanti dibawanya hanyut. Jangan mau dibawa setan hanyut. Dibisikin. Ya. Maka hati kita harus kuat, rasa bertuhan, rasa dekat Allah harus muncul. Nah, untuk memunculkan rasa dekat ini pun, Bu, kita harus beramal dengan kolbu.
Ayat yang saya suruh baca tadi 3 itu ciri-ciri yang disebutkan Allah orang beramal dengan kolbu. Yang pertama tadi apa? Apa isinya? Oh. Isinya yang artinya dan apabila mereka mendengarkan apa yang ditujukan kepada Rasul Muhammad, lalu lihatlah mereka. Mata mereka disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui. Oke. Cirinya mata mereka meneteskan air, nangis. Ibu kalau nangis kenapa? Biasanya kalau orang nangis kenapa? Karena sedih. Rasa sedih itu letaknya di mana? Rasa sedih di mana? Nah, jadi ketika rasa sedih itu menguasai kolbu, maka keluarlah air mata. Ketika rasa sedih itu menyentuh kolbu, mendominasi, keluarlah air mata. Adakah rasa sedih di akal? Tidak. Maka saya sebut, jangan gunakan akal berpikir dalam ibadah. Dia standby saja, suruh memahami saja. Kesalahan orang ketika sholat diartikan konsentrasi. Konsentrasi akal, ya panaslah kepala kita. Bukan konsentrasi. Nanti konsentrasi dia, akal ketika akal tunduk ke kolbu, akal tenang, itulah yang dimaksud konsentrasi, maksudnya untuk usul. Bukan konsentrasi kita mikir gitu, bukan gitu. Malah nggak bisa, kita nggak sanggup, panas nanti kepala kita. Kalau ibadah mikir, panas, malah hanyut nanti kan. Tapi suruh akal itu fungsinya memahami makna bacaan, memahami hikmah, kebesaran Allah, keagungan Allah dari ayat-ayat yang kita baca. Kasih sayang Allah. Kalau dia Bismillahirrahmanirrahim, akal kita paham Allah pengasih penyayang. Hati kita menyahut. Mengambil pemahaman dari akal tadi pengasih penyayang, dia tundukkan, ya Allah, Kau pengasih penyayang, ya Allah. Lihat ini kasih sayangmu dalam diriku. Kita rasakan kasih sayang Allah itu. Berdetak jantung kita. Tak diperintah dia berdetak, terus mengalirkan darah. Kencang sekali aliran darah kita ini kan. Sehingga kita bisa berdiri, berjalan, berpikir. Kalau darah kita tak bekerja, tak mengalir, jantung diam, masuk rumah sakit lah. Malah masuk, dikuburkan. Mendengar berdetak lagi. Iya. Itu kasih sayang Allah kan. Kalau dalam ilmu tasawuf, tarekat disebut namanya, itu disebut dengan zikir dalam makom asma. Asma Allah itu kan salah satunya pengasih, penyayang. Begitu kita menyebut kasih sayang, kita rasakan kasih sayang di diri kita. Maka kita memandang asma Allah, khusyuknya di tingkat asma gitu ya. Itu khusyuk, tapi di tingkat asma Allah. Ya Allah, kita nangis sedih. Kau pengasih penyayang ya Allah. Maliki yaumiddin, Kaulah Maharaja, penguasa. Ini tingkat asma. Kita pahami dengan kolbu, menangis kita, tetes air mata kita. Bagaimana aku akan menentang, mengingkarimu ya Allah. Kau Maharaja ya Allah, Kau Maha Pengasih penyayang ya Allah. Dan itu harus dipraktekkan terus menerus supaya kolbu kita hidup, supaya rasa dekat nanti muncul ke Allah. Kolbu hidup, rasa dekat muncul. Karena ibadah ini, Bu, saya lupa apa udah pernah saya sampaikan atau belum. Ibadah ini levelnya 3 dalam hadis qudsi. Yang pertama taqarrub, munculnya rasa dekat di kolbu, di hati kita ke Allah. Yang kedua hub, munculnya rasa cinta, rasa rindu. Yang ketiga fana, la haula wala quwata illa billah, ilmu puncak. Ya dul wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ini fana. Ini ketundukan penuh. Jadi kita merasa yang menggerakkan tangan kaki kita ini hanya Allah. Kita sudah la haula, enggak ada daya, sudah fana. Kita merasa diri kita sudah enggak ada, yang ada hanya Allah.
Dan ketika kita sudah merasa seperti itu, maka gerakan kita gerakan yang dimaunya Allah. Perbuatan kita perbuatan maunya Allah. Tidak lagi mau diri hawa nafsu kita. Nah, kalau perbuatan kita aku jadikan dia memandang dengan mataku, memegang dengan tanganku, berjalan dengan kakiku, maka tangan kaki kita berjalan sesuai kemauan Allah semua. Perbuatannya taat, namanya khusyuk, tunduk penuh. Ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hei orang beriman, udah datang enggak masanya hati kamu itu tunduk ke Allah. Ngikut apa maunya Allah. Udah datang belum? Rasa dekat aja belum muncul, Ustaz. Maka saya sering mempertanyakan sama diri saya, jemaah saya. Ibu sudah berapa tahun ibadah? Dari kecil. Kalau umurnya 60 tahun berarti ibadahnya 45 tahun. Bu, 10 tahun ibadah, 20 tahun ibadah, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ibadah. Udah muncul nggak rasa dekat sama Allah? Udah muncul nggak rasa cinta? Ini yang susah nih kadang-kadang nih. Karena itu kan Ustaz naik turunnya itu. Ini mohon maaf nih. Kata Al-Ghazali, alam malakut itu keberadaannya ada contohnya di alam syahadah, alam nyata. Jadi alam nyata ini gambaran yang ada dalam alam malakut. Ini maaf, saya mencontohkan saja. Ibu dulu sebelum nikah sama bapak, berapa lama dekat sama bapak baru jatuh cinta? Dari baru lihat udah jatuh cinta. Wah, hebat kan? Pertama lihat sudah. Ada orang yang sebulan baru jatuh cinta, ada yang setengah tahun, ada yang 4 tahun baru cinta. Nah, pertanyaannya, kenapa ibu dekat sama Allah puluhan tahun gak jatuh-jatuh cinta? Hah? Padahal bapak itu kalau belum nikah setannya lebih kuat juga gitu kan. Kenapa sama Allah mendekat nggak pernah nggak muncul jatuh cinta? Coba ibu pahami bagus-bagus. Apa masalahnya? Karena kita itu ibadah nggak kita hayati, nggak kita perhatikan asma Allah, afalnya, sifatnya, nggak tumbuh rasa cinta. Kenapa kita jatuh cinta sama suami kita dulu? Pertama kali, karena kita perhatikan, cakep banget ya, wajahnya tampan ya, kumisnya kayak tebel gitu. Misalnya, gagah ya, badannya tinggi gagah. Ada lagi lihat, baik banget orangnya, perhatian banget. Dikit-dikit perhatiin, dikit-dikit negara. Tanya makan, udah makan belum? Kamu mau apa? Kenapa jatuh cinta? Orang jatuh cinta karena selalu perhatian. Maka untuk menumbuhkan rasa cinta ke Allah, kita harus perhatikan Allah. Bagaimana? Perhatikan asma'nya. Quran itu ketika dia ngomong gini, perhatikan, rasakan. Oh, begini maunya Allah. Apabila kita selalu memperhatikannya, nanti muncul rasa dekat. Udah dekat, akrab, aqrabu ilaihi min hablil warid, dekat, baru muncul rasa cinta. Tapi kalau ibu tidak melibatkan qalbu, tidak perhatian ke Allah, nggak muncul-muncul. 1000 tahun juga ibadah sama aja. Maka orang kafir masuk ke neraka, ya Allah kembalikan kami ke surga, kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan ibadah lagi. Tidak ada, sama aja itu kata Allah. Orang dulu udah dikasih 60-70 tahun gitu-gitu aja kok. Kenapa? Ya nggak perhatian.
Nggak mau memperhatikan asma'nya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, Salamul Mu'min, Muhaimin. Coba perhatikan kasih sayang Allah di diri kita waktu ibadah, dalam kehidupan hari-hari. Perhatikan af'al perbuatan Allah di semesta ini. Perhatikan alam semesta. Bagaimana Allah menumbuhkan buah-buahan. Bulan ini nanti ada musim mangga harum manis, nanti musim mangga golek, nanti musim lagi duku Palembang, musim lagi rambutan. Digilir Allah itu supaya kita bisa menikmati buah-buahan di bumi ini. Semua itu diatur Allah Ta'ala. Af'alnya, lihat langit dan bumi Allah hamparakan. Lihat manusia ini setiap hari makan nasi. Dari mana, siapa yang menumbuhkan beras itu? Apa ra'aitum ma tahrusun? Siapa yang menumbuhkan padi-padi yang kamu tanam? Kamukah yang menumbuhkannya? Am nahnuz zari'un, atau kami? Kita hanya mampu menanam saja. Menumbuhkan tidak sanggup. Kalau kita bisa menumbuhkan, kita tarik, habis kita tanam, kita tarik nih. Besok panen ya. Selesai. Tidak bisa. Nggak ada kekuasaan kita untuk menumbuhkan. Kemampuan kita hanya menanam saja. Sampai di situ tumbuhnya Allah yang numbuhin. Paling kita bisa merangsang tumbuh dengan pupuk, mempercepat. Dengan kadar tertentu percepatannya. Tapi kalau menumbuhkan tidak sanggup. Dia bekerja alami. Kenapa? Karena Allah perintahkan begitu. Hai tumbuh-tumbuhan, hai pohon, tumbuhlah kalian. Tumbuh. Dalam waktu berapa lama? Sekian, kata Allah. Sekian. Dia ikut. Kalau dipupuk dalam waktu berapa lama? Sekian. Sekian. Nah, itu namanya hukum alam. Hukum alam ini hukum Tuhan. Ini yang disebut dengan sunnatullah. Kebiasaan Allah atau perbuatan Allah di semesta. Nah, maka dalam sholat, dalam zikir, perhatikan. Bagaimana cara perhatikannya? Ya perhatikan, rasakan. Ar-Rahman, ya Allah pengasih penyayang. Ya. Kemudian pandang hati kita, kolbu kita. Ini langkah awal. Pandang hati kita, di hati kita dirasa dan dirasakan. Pandang rasa itu. Ya. Nanti muncullah menangis kita, neteskan air mata. Nanti kadang-kadang ayat yang berikutnya tadi, taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kamu lihat kulit mereka bergetar. Ya Allah. Getar kulitnya kan. Allah. Merinding, getar. Ya Allah. Merinding, bergetar. Kenapa? Karena dari kolbu getaran. Ini Bu, saya ngomong ini. Pita suara. Pita suara, gendang suara. Menghasilkan gelombang. Gelombang terbentuk, baru keluar jadi suara tersusun. Baru dihantarkan elektronik. Ini ada apinya ini. Dihantarkan masuk sono. Zikir kita itu ya Astaghfirullahaladzim. Itu zikir itu menghasilkan cahaya. Cahaya itu menghasilkan energi, nanti dia menjelma menjadi rasa di dalam kolbu. Rasa bertuhan, rasa dekat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Dihayati, diresapi sampai kita menangis. Makanya Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Quran dengan menangis. Kalau nggak bisa, fatabaku, paksa kolbumu sampai dia menangis. Disuruh dipaksa Nabi. Ini dalam kajian tasawuf. Kalau orang syariat bilang, kalau nggak bisa nangis, pura-pura menangis. Mana ada pura-pura menangis disuruh Rasul? Yang benar, paksa dia menangis, paksa dia tersentuh. Ilmu kolbunya begitu. Ya, paksa dia terlibat. Karena yang mau kita bersihkan kolbu. Di kolbu kita, di hati kita ini
banyak rasa-rasa energi hitam, rasa benci sama kebaikan, rasa dengki, rasa iri, apalagi rasa sakit hati, rasa dendam. Ini kalbu kita tuh menjadi hitam karena banyak rasa-rasa yang buruk di dalamnya. Nah, bagaimana kita bersihkannya itu? Maka dia harus ditimpa, dibersihkan dengan rasa-rasa yang baik. Rasa berdosa, rasa bersalah. Kalau kita merasa kita berdosa, bersalah, merasa lemah, hilang sombong. Merasa berdosa, hilang merasa lebih baik dari orang lain. Ya, merasa aib kita banyak, malas kita ngata-ngatain orang. Hilang dengki, iri. Fokusnya kita ke situ. Ya. Karena hakikatnya, Bu, neraka itu adalah azabnya azab rasa. Benar? Ustaz kok tahu? Tahulah. Kita buktikan dengan dalil dan kita buktikan kenyataan. Fazuku azabal khul. Rasakan azab neraka yang kekal itu. Rasakan, zuk. Jadi Allah bilang rasakan. Ketika kita dibakar di neraka, rasa sakit. Sakit itu bentuknya bentuk rasa. Letaknya di mana? Di kalbu. Allazi tattoli'u alal afidah. Neraka itu panas apinya menembus afidah. Afidah itu lapisan hati yang ketiga. Lapisan pertama sodrun, lapisan kedua kolbun, lapisan ketiga afidah, fuadun, mata hati. Menusuk sakit-sakitnya. Ibu pernah putus cinta? Kasihan dulu. Pernah putus cinta nggak? Bagaimana sakitnya? Lebih sakit mana dari sakit gigi? Kenapa Allah kasih tahu kita sakitnya putus cinta itu? Itu pelajaran dalam hidup. Betapa tersiksanya. Jadi siksa neraka itu di kolbu. Yang menciptakan neraka itu kita sendiri. Di dunia ini ada neraka. Kalau kita mau meneraka di dunia ini, neraka, isilah hati kita ini dengan rasa benci, isi dengan rasa dengki, rasa iri, rasa sombong. Itu neraka semua. Jadi kita sendiri yang menciptakan neraka di kolbu kita. Tapi kalau kita mau mendapatkan surga, buang itu sifat-sifat yang bawa ke neraka. Kita akan tenang. Isi dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, mohon ampun. Ingat dosa-dosa kita. Dari kita balik, berapa banyak ninggalin sholat, ngata-ngatain orang, kadang juga menggombal mungkin suami orang di depan istrinya, nyakitin istrinya, macam-macam lah ya. Kita ingat gitu, tapi jangan disebutkan, cuma kita yang tahu. Kita mohon ampun ke Allah supaya dihapus. Sampai nanti memori itu hilang dari ingatan kita, itu ciri dosa itu sudah dihapus total. Ya, sampai kita lupa kita buat dosa pernah itu ciri dosa kita itu sudah dihapus. Dilupakan kita sama Allah, malaikat pun sudah menghapusnya dari kolbu kita. Istighfar terus. Ya. Barulah kita dapatkan surga. Surga itu apa? Surga itu isinya ketenangan, isinya kenikmatan, isinya kedamaian. Jadi kalau kita bisa hidup tenang, damai, nikmat, berarti sedang berada di surga. Siapa dapat surga di dunia ini, nanti di akhirat dia akan ketemu lagi surga yang lebih hebat. Jadi jangan cari surga di akhirat, cari di dunia akhirat surga itu. Iya. Itu kan bahasa Nabi. Idza marartum bi riyadil jannah farata'u. Kalau kalian lewat di taman sorga, mampirlah. Kan gitu kan kata Nabi.
Kalau kalian lewat taman surga, mampir. Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Ya Rasulullah, taman surga itu apa? Kata Nabi, hilakah zikir. Halakah zikir. Sebenarnya secara tekstual, halakah zikir itu zikir melingkar. Halakah kan lingkar. Jadi orang berzikir melingkar. Energinya nyatu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tikmat. Ilaha illallah. Bersama Allah itu yang ada hanya kenikmatan. Tidak ada kesedihan, ketakutan, kebimbangan. Yang ada kenikmatan, kenangan, kenyamanan. Ya. Rindu sama Allah itu semakin nikmat. Rindu sama manusia tersiksa. Bedanya di situ. Maka Rabi Adawiyah, dia meninggal suaminya, calon suaminya, dia tersiksa. Gak bisa ketemu lagi, rindu. Datang kakek-kakek, hai Rabi'ah, kenapa kau cintai yang mati? Sedihlah hidupmu. Kenapa kau tak mencintai yang tak pernah mati? Ya jangan sedih kau. Kaget dia. Ngeri kali nasihat Wa'niyah. Siapa rupanya yang tak mati? Ya Allah Ta'ala. Cintailah dia, maka kau akan senang selama-lamanya. Baru dia napaki jalan spiritual itu. Dia berzikir, beribadah dengan qalbu sampai muncul rasa dekat, muncul rasa cinta kepada Allah. Habis itu dia bahagia saja hidupnya. Bahkan Hasan Basri, ulama besar, dalam riwayat mau melamar Rabi Adawiyah. Ya. Bisa nggak kau menjamin aku lebih dekat sama Allah kalau aku menikah sama aku? Hasan Basri itu bisa sholat di atas air. Tunjukkannya dia sholat di atas air karomahnya. Bukan itu yang ku mau. Kalau yang begitu burung, ikan pun mereka di air terus katanya. Naik sholat di atas udara, di atas sejadah. Nah, bukan itu ku mau. Burung pun terbang ibadah terus di udara katanya. Yang ku mau, bisa nggak aku semakin dekat dengan Allah? Bisa nggak aku jamin aku menjadi orang yang diridhoi Allah? Bingung dia jawabnya. Akhirnya nggak jadi nikah. Bayangkan ulama besar yang melamar. Ibu, kalau misalnya udah nggak ada suaminya, tiba-tiba Ustadz Somad melamar. Atau Ustadz Adi Hidayat ngelamar, kan diterima juga kan? Rabi Adawiyah, dia tanya, buat pertanyaan berat, gak terjawab, tak jadi dia nikah. Kenapa? Ya karena dia merasa bersama Allah itu kenikmatan saja, gak ada kesulitan, gak ada kesusahan. Ya. Walaupun dalam pandangan orang lain susah, dalam pandangan orang awam, tapi kesusahan itu menjadi kenikmatan, berubah. Kenapa? Karena kita menghadapinya dengan bersama Allah. Kebersamaan tadi. Karena ada Allahnya di dalam, karena kita bersama Allah, maka terasa nikmat. Maka dia katakan apa coba? Ya Allah, kalau aku masuk beribadah ini karena pingin surgamu, nggak usah kau masukkan aku surga. Kalau aku ibadah ini takut dengan nerakamu, bakar diriku di neraka. Artinya apa? Dia tidak takut sama surga neraka, karena dianggapnya itu ciptaan buatan Allah Ta'ala. Yang diinginkannya Allah saja. Nah, kalau sufi-sufi yang hari ini, sebagian guru kita mengatakan, buat syair, bahasa syairnya, sekiranya ya Allah, engkau berada di neraka, engkau ada di neraka, aku lebih suka berada di neraka bersamamu, ketimbang di surga, tapi tiada dirimu di sana. Sampai begitu. Kenapa? Ini jangan disalahpahami. Artinya, Bu, sebenarnya kalau kita bersama Allah baru terasa nikmat surga hidup. Karena bersama Allah itu tidak ada kesusahan. Tidak ada kesulitan hidup. Makanya kalau ibu lagi zikir, nikmat, hilang semua kan? Padahal suaminya baru melarikan istri orang misalnya kan? Begitu zikir udah hilang. Gak ingat lagi gitu. Kalau bahasanya bantai lah. Kan gitu kan.
Walaupun sebenarnya kita tersakiti, tapi ketika kita bersama Allah, la ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bentengku. Wa man dakhala hisni amin amin adabi. Barang siapa masuk ke dalam bentengku, aman dia dari azabku. Ajab yang Allah berikan itu sebenarnya ajab rasa. Sakit hati rasa. Benar kan? Ya kan? Sakit hati itu kan rasa di hati. Namanya sakit hati. Rasa. Begitu kita masuk rasa kita ke wilayah la ilaha illallah, aman dari ajab, tidak ada sakit hati lagi. Maka orang yang bersih hatinya tidak ada pendendam. Ya sudahlah. Udah lewat, udah selesai. Karena yang dia pandang Allah saja. Ini sebenarnya ya, pengaruh daripada spiritual tadi ibadah. Maka saya juga sering mengatakan, kenapa kita disuruh Allah sholat? Sebenarnya disuruh sholat itu anta'budallah ka'annaka tarahu, supaya kita itu menyaksikan Allah, supaya kita itu merasa dekat, merasa disaksikan Allah. Kalau ini kita bisa bawa dalam kehidupan hari-hari, maka fa'in shohat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholat kita sukses, bagus, bisa menghasilkan rasa dekat ke Allah, maka seluruh amal kita nanti jadi baik semuanya. Karena yang pertama dihisap sholatnya. Kalau sholatnya bagus, bagaimana sholat yang bagus? Bisa menciptakan, membuat kolbu kita itu merasa dekat, merasa diperhatikan Allah, merasa bersama Allah, merasa menyaksikan Allah. Kalau bisa sholat menyaksikan, menghasilkan itu dalam kehidupan sehari-hari, maka dilihat Allah bagus sholatnya, udah bagus semua, selesai. Yang lain nggak diperiksa lagi amalannya. Karena kalau sudah itu ada, kita mau buat dosa nggak berani, mau ngata-ngatain tetangga, astagfirullah, kita merasa dipandang Allah. Allah lihat aku. Kita mau ngambil barang orang lain, ngambil sendal aja nggak berani. Ya, jangankan sendal, ngambil pulpen orang aja kita nggak berani, ngerasa berdosa. Diperhatikan Allah. Tapi kalau sholat tidak memunculkan rasa dekat, merasa diperhatikan Allah, maka bebaslah, namanya tak diperhatikan. Keluar dari masjid, tadi datang pakai sendal jepit, pulangnya bawa sepatu, sepatu cakep, sepatu lebaran, ya kan? Padahal baru sholat tadi. Itu bahayanya kan itu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Jadi diresapi sampai menetes air mata kita, sampai bergetar jasad kita, sampai nanti juga bergetar kolbu kita. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Allah, 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 Allah. Gemetar kolbu kita. Dalam riwayat disebut, ini jarang-jarang dibaca, dalam buku tasawuf banyak disebut. Nabi Muhammad itu getaran kolbunya itu bisa didengar sahabat jarak berapa meter. Nabi Ibrahim juga kalau ibadah kedengaran getaran kolbunya jarak beberapa meter. Itu bergetar aja kolbu. Coba kita berzikir, sebut Allah, 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 Allah. Bisa nggak getar? Getar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergetar kolbu kita. Getarannya kadang keluar ke suara kita. Ya. Merasa Allah itu haibah, maha kuat. Kok bisa begitu, Ustaz? Ini kalau kita punya guru spiritual, memahaminya gini, Bu. Ini coba perhatikan tangan saya ini lagi. Saya gerakkan.
Gerak tangan. Yang menggerakkan tangan saya ini siapa nih? Yang menggerakkan, jangan langsung ke Allahnya. Yang menggerakkan ruh. Ruh yang memiliki energi, tenaga. Kan gitu kan? Ruh yang di dalam. Ibu bisa lihat ruh saya menggerakkan? Karena dia ruh itu di alam ruh, bukan berfisik. Dia bentuknya seperti cahaya halus, maka tak kelihatan, tak kasat mata, tapi dia ada di sini. Nah, ruh itu dapat energi dari siapa? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Jadi tiupan kepada ruh ini menghasilkan 7 sifat ma'ani. Kudrah, ruh punya kudrah, kekuatan. Iradah, muncul keinginan dari ruh. Ilmu, muncul ilmu diberikan Allah kepada ruh. Hayat, muncul kehidupan, napas. Sama, muncul pendengaran, bisa mendengar, nyambung ke telinga kita. Basar, muncul penglihatan. Kalam, bisa berbicara, digerakkan ruh. Jadi ruh itu, ada profesor senior saya, dia tafsirkan ayat ini. Dia dosen tafsir, profesor senior, kayaknya sudah mau pensiun dia tuh. Kulir ruhu min amri rabbi. Apa dia bilang? Menariknya dia tafsirkan ayat itu. Katakanlah ruh itu min amri rabbi. Ruh itu bergerak min amri, di bawah perintahku. Min amri rabbi, di bawah perintah Tuhan langsung. Tidak pakai perantara malaikat. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi di balik ruh yang kita rasakan tuh ada Allah yang gak ada bentuk, gak ada rupa. Jadi ibu rasakan saja, pandang ruh itu pakai rasa. Bahasa umumnya dihayati, pandang dia, ya kita ngerasa nikmat, nangis. Walaupun yang kita gerakkan tangan, tapi karena kita mandang Allah sambil bergerak, kita merasa nikmat, menikmati gerakan itu. Kita merasa tenang. Yakini di balik ruh kita itu ada Allah yang ngasihnya kekuatan, buatnya berenergi, ngasihnya kehidupan. Maka dalam bahasa lain, Allah itu maha ruh yang meliputi semesta. Dia bisa hancurkan segalanya dalam satu saat. Ala ma yasha, sesuai keinginannya. Ya. Dia memandang Allah itu lewat kolbu. Di dalam kolbu itu ada ruh. Memandang Allah lewat kolbu, lewat ruh. Di ruh itu setiap ruh menempel padanya rasa. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Di mana ada ruh, di situ ada rasa. Maka jangan main-main dengan rasa, nanti kolbumu kotor. Ya. Kalau dalam fikih sampai-sampai Imam Hanafi bilang, kalau kita nyentuh yang nggak muhrim, muncul syahwat, rasa syahwat, batal langsung wudhu. Kalau nyentuh pakai lapis dalam majlis sapi nggak ada syahwat, nggak batal wudhu. Lapis tebal. Nah, itu kenapa? Karena kepengaruh ke kolbu. Kayak tadi. Jadi pasenya beramal dengan hati, cirinya bergetar hati, kadang getarnya keluar ke kulit, menetes air mata tersentuh. Ini 3. Baru yang keempat adalah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir hati menjadi tenang tentram. Kalau kita praktekkan, ternyata zikir yang membuat tenang tentram itu namanya dalam dunia spiritual zikir ruh. Jadi zikir qalbu melahirkan rasa dekat, setelah zikir qalbu baru zikir ruh. Zikir qalbu itu bisa diiringi dengan suara. Astaghfirullahaladzim. Almarhum Arifin Ilham dulu sering Subhanallah
illallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ilahi las tulil firdausi a'la. Ini zikir lisan, sentuhkan ke kolbu. Di zikir lisan menyentuh di kolbu boleh dibantu pakai musik, alat musik, ya. Karena musik itu membantu masuknya cahaya zikir ke kolbu. Boleh, tapi jangan berlebihan. Di tingkat dasar. Maka kadang-kadang orang-orang sufi itu kadang dia memuji Allah pakai gendang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibantunya pakai gendang. Gak apa-apa. Itu untuk membantu kolbu, menghidupkan kolbu. Tapi kalau zikir roh nanti, zikir roh itu zikir tenang, nggak pakai suara. Maka kalau kita berzikir pakai ruh, nanti kolbu kita tenang. Bagaimana zikir ruh? Ya pandang ruh kita, pandang ruang kosong. Dulu pernah saya ajari, ingat saya, sepintas. Coba ibu pandang ruang kosong. Ayo sama-sama. Coba pandang ruang kosong. Depan kita ini kan ada ruang kosong, benar? Nah, coba pandang depan ini. Di depan ini ruang kosong kan? Pandang pakai mata kepala, terus pandang pakai ruh kita, pakai hati kita, ruang kosong. Yakini di balik ruang kosong ini ada Allah yang meliputi segalanya. Coba. Nah, pandang. Ayo semua, coba biar ibu rasakan. Dipraktekkan. Ya mudah-mudahan langsung dapat ketenangan jiwanya. Kalau saya langsung ketemu tenang. Pandang ruang kosong. Pandang ruang kosong ini. Yakini, mandangnya pakai mata kepala dengan mata hati. Yakini di balik ruang kosong ini ada Allah meliputi segalanya. Itu aja. Tapi nggak pakai suara. Kalau mau dia diucapkan dalam hati saja, dalam ruh saja, dalam qalb. Istighfar. Pandangi gitu. Ini namanya zikir kosong. Kita merasa nggak ada apa-apanya. La haula. Coba pandang terus. Sampai terasa tenang. Ini kita mau buktikan kebenaran firman Allah. Karena kata Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu membuat hati tenang. Nah, coba praktekkan. Betul nggak tenang hati kita? Dengan zikir roh ini. Pandangin ruang kosongnya. Sambil hadir hati, boleh istighfar dalam hati. Astagfirullah ya Allah. Boleh la haula wala quwata illa billah, enggak ada daya upaya Allah, hanya Engkau yang ada ya Allah. Ayo coba dipraktekkan. Sebagian ini masih gerusak-gerusuk nih. Terasa tenang nggak? Ya kalau kita pandang ruang kosong, hening, tenang. Benar nggak tenang? Benar nggak Bu? Ditanya kok ngantuk mah. Benar nggak tenangnya? Hah? Benar nggak firman Allah itu? Firman Allah pasti benar. Bisa dibuktikan nggak? Ya harus dibuktikan. Apa yang dikatakan Allah harus dibuktikan. Biar kita yakin kebenarannya. Sesuatu yang tak bisa dibuktikan, diragukan kebenarannya. Jadi apa yang dikatakan Allah langsung kita buktikan. Karena dunia spiritual, dia dunia pembuktian. Dibuktikan.
Tenang. Caranya gimana? Pandang ruang kosong dengan mata kepala, mata hati. Boleh. Istighfar dalam hati. Boleh. Yang penting jangan ada selain Allah. Kalau ingat orang tua, kita maksudkan sebagai wasilah untuk ingat Allah. Supaya kita mohon ampun, gitu aja. Nah, itulah kalau dalam agama lain ada istilah meditasi. Kalau dalam tasawuf namanya disebut kadang orang modern meditasi sufi. Meditation. Kalau hati kita nggak ke Allah nggak boleh. Kalau mereka kan hati mereka nggak ke Allah. Ya kan? Ya udah, makanya nggak boleh. Cuma kalau nanti hati kita ke Allah jadi boleh. Mirip tapi tak sama. Karena ada tahrif perubahan. Iya, kita ketenangan kita bersama Allah. Kalau mereka kan tidak ada keyakinan ke Allahnya. Ya. Mirip. Iya, mirip. Kalau kita kan bedanya di mana? Dalamannya. Kita mandang Allah, meyakini keberadaan Allah. Mereka tidak. Maka nanti, karena mereka tidak meyakini keberadaan Allah, maka nanti di spiritual mereka, itulah muncul nanti ada jin. Kalau dia baik orangnya, jin baik. Ada jin dalam bentuk naga. Maka mereka istilahnya ada ajaran naga, gitu kan? Spiritual naga. Ada jin dalam bentuk aura hitam, naga hitam, dalam bentuk setan. Nah, itu bagi yang jahatnya. Spiritual jahat, dia akan menghadirkan jin jahatnya. Nah, begitulah. Karena mereka hatinya tidak ke Allah. Tidak ke Allah, kita ke Allah. Kalau ke Allah, maka tidak ada la ilaha illallah. Jin itu tidak akan mau mendekati kita kalau kita tidak mengundang. Jin itu paling takut dengan ruh kita ketika kita berzikir kepada Allah. Mereka kepanasan. Tidak suka. Ruh kita jauh lebih kuat daripada jin. Saya pertama kali belajar spiritual ini, ada guru saya yang dia bisa membuktikan ya bahwa ruh itu lebih kuat dari jin. Saat itu dia buktikan, dia masukkan jin ke badannya, dia keluar. Setelah itu dia pergi jinnya, baru dia kembali. Orang Jawa bilang maraga sukma. Setelah dia kembali dia bilang apa? Coba perhatikan kan. Jin tadi, jin Islam tadi yang masuk, yang mengendalikan jasad saya, itu tidak mampu memompa jantung saya selama setengah jam, 1 jam. Dia nggak kuat. 10 menit aja dia sudah ngos-ngosan, udah nggak kuat mau lari. Karena dia benar-benar keluar. Ruh manusia itu bisa memompa jantung manusia sampai 1000 tahun. Seperti Nabi ada yang ngomongin 1000 tahun. Maka ruh manusia jauh lebih kuat dari makhluk jin. Karena ruh manusia itu paling dekat dengan Allah. Dan ruh manusia itu tercipta dari Nur Muhammad. Jin tercipta dari unsur malaikat yang menjadi api. Sedangkan ruh kita di bawahnya baru malaikat. Maka di dalam spiritual, Bu, kita ini bisa membuat malaikat. Ibu percaya nggak? Karena belum tahu ilmunya. Saya dulu nggak percaya juga. Manusia kenapa lebih tinggi dari malaikat? Manusia ini bisa membuat malaikat dengan amalannya. Ketika ibu buat baik, amal soleh, nanti meninggal masuk ke kubur, datang sosok malaikat. Cantik, wanginya. Kamu siapa? Aku adalah amalanmu selama di dunia. Itu malaikat itu. Maka disebut malaikat itu berasal dari malaka. Malaka, milik kita. Tercipta dari amalan kita. Tapi malaikat nggak bisa menciptakan manusia. Ini rahasianya. Pernah bilang, dengar orang ngomong gini? Nggak pernah kan?
Itu diperoleh dari hadis, dari pengetahuan spiritual. Ternyata amalan kita, kata Nabi, bisa menciptakan malaikat. Buktinya apa? Kalau kita meninggal, datang sosok malaikat yang indah. Siapa kamu? Aku adalah amalanmu selama di dunia, amalan baikmu. Jadi amalan baik kita itu berbentuk malaikat. Maka manusia lebih tinggi dari malaikat. Apalagi jin, ngapain ngurusin jin? Biarin aja mereka ngurusin urusan mereka sendiri, kan? Nah, itu maksud saya. Jadi ketika kita ke Allah, gak usah ngurusin yang lain. Bila perlu, jin itu gak usah diingat. Karena urusan mereka sendiri. Karena nanti kalau diingat-ingat, kita rasa-rasa, kita undang, dia datang sendiri. Nah, makanya gak usah diingat-ingat. Gak usah dipanggil dia. Biarin saja mereka. Gak ada urusan gitu. Kita urusan kita ke Allah saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmati dia. Nah, jadi kita ambil ringkasannya, zikir qalbu. Cara beribadah tadi melibatkan qalbu sampai kita getar qalbunya, bergetar jasmaninya, dapatkan salah satu atau netes air matanya. Zikru, nanti dengan zikru seperti tadi, Allah Akbar, kita pandang ruh kita, yang menggerakkan ruh kita pandang, di balik ruh itu ada Allah yang memberi ruh energi. Allah itu gak ada bentuk, gak ada rupa, gak ada warnanya. Yang terakhir, Allah itu tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Jadi kalau Allah mau ngasih pesan ke kita, gimana caranya? Gimana caranya? Kalau Allah mau ngasih pesan sama kita, caranya gimana? Dengan sakit, dengan mimpi. Artinya dengan bertajalli atau bertahwil di makhluknya. Iya. Bertajalli. Tajalli itu menampakkan adanya dia di makhluknya. Contoh, ketika Nabi Musa mau diangkat Allah jadi rasul, maka Allah bertajalli dalam bentuk api. Datanglah Musa, dia kejar api itu. Ya Musa, innani anallah. Seolah-olah api yang ngomong, tapi bukan api. Hai Musa, aku adalah Allah. Buka sendalmu. Innaka biwadil muqaddasi tuwa. Engkau berada di lembah yang disucikan. Aku adalah Allah. Jadi bertajalli dalam bentuk api. Ketika Allah mau beri pesan kepada Nabi Yusuf, walaqad hamma biha wa hammat bihi, sesungguhnya walaqad hammat bihi wa hamma biha, sesungguhnya Juleha sangat menginginkan Yusuf, tergoda. Yusuf pun pingin, sama-sama sudah tergoda. Laula ra'a burhanun, kalau Yusuf tidak memperhatikan, tidak menampak burhan, maka Yusuf ditampakkan dengan burhan. Allah mau menegur Yusuf, maka Allah menampakkan burhan. Apa itu burhan? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, qala Ibnu Abbas al-Burhan surati abihi Ya'qub. Burhan itu adalah muncul sosok wajah Nabi Ya'qub, ayah Nabi Yusuf. Karena Allah tidak ada bentuk. Jadi bagaimana dia mengasih pesan? Lewat makhluknya yang berbentuk. Diingatkannya Nabi Yusuf dengan ayahnya Yakub. Muncul sosok wajah Nabi Yakub, gurunya. Nah, dalam dunia spiritual namanya mursyidnya. Muncul wajah gurunya. Nah, kaget dia. Dipesan. Akhirnya gak jadi. Itulah burhan, kata Ibnu Abbas. Jadi burhan itu bisa lewat ya, api tadi, bisa lewat wajah guru. Kalau ibu, ini mohon maaf nih, saya ngasih ilmunya aja ini. Mohon maaf ya, ini perumpamaan saja.
Ketika ibu mau selingkuh misalnya, ada laki-laki yang goda, begitu ibu mau selingkuh, tiba-tiba terbayang wajah anaknya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Langsung ibu pergi. Anak ibu tadi terbayang diingatan di wajah anak ibu itu, terbayang, itu adalah Allah Ta'ala ngasih peringatan. Tajallinya Allah namanya. Itu bukan anak ibu di rumah. Tapi Allah yang bertajalli dalam bentuk, ingat anakmu ini. Atau tajalli suaminya, ingat suamimu ini sangat setia samamu. Begitu cara Allah ngasih pesan. Ya. Bisa dipahami? Bisa dalam bentuk cahaya, dalam bentuk wajah guru kita. Pokoknya kecenderungan hati. Kenapa dalam bentuk cahaya? Karena Musa cenderung cari cahaya, butuh. Kenapa dia dalam bentuk wajah orang tua, wajah mursyid? Karena orang tua Nabi Yusuf yang paling dia hormati, dia rindukan. Kan dimunculkan Allah. Maka kalau kita, ibu pun begitu, kalau mau buat jahat misalnya, mau diberikan peringatan oleh Allah, nanti akan dimunculkan siapa yang paling ibu hormati, ibu segani, ibu cenderung ke hatinya, itu yang dimunculkan Allah. Apakah wajah orang tuanya, wajah suaminya, wajah anaknya? Wallah alam. Tapi begitulah cara Allah menegur. Karena kita akan patuh kepada orang yang sangat kita kagumi, sayangi, cintai. Ditunjukkan itu. Menegur. Itulah yang terjadi di dunia spiritual. Dari mana saya tahu ini? Dari tafsir hadis dan dari pengalaman. Saya ngalami waktu saya suluk. Walaupun sudah khalifah, kalau keluar itu belum boleh, lagi suluk nggak boleh makan daging. Karena kita mau mengendalikan hawa nafsu. Nah, istri saya waktu itu wirid keluarga namanya kan. Nah, namanya wirid keluarga kan banyak makanan enak. Nah, lihat daging ayam, makan aja coba ini dibatalin, bismillah. Begitu saya mau makan, terlihat wajah mursyid guru saya. Nggak jadi saya makan. Nggak boleh, dilarang. Melanggar pantangan namanya. Nah, setelah selesai, tidak lama, beberapa minggu, saya ceritakan ke guru saya, iya itu tanda nggak boleh. Nah, mursyidnya tidak tahu itu terjadi, karena itu bukan dia. Itu Allah yang menunjukkan. Gitu. Ngingatin. Jadi kita teringat. Kalau di tingkat sahabat, seorang sahabat, ketika dia junub tengah malam, ya, kemudian dia kedinginan, mau mandi kedinginan. Tiba-tiba teringat dia ayat Tuhan. Muncul di kalbunya. Wala taqtulu anfusakum. Jangan kau bunuh dirimu. Akhirnya dia tayamum. Habis tayamum dia jadi imam. Habis sholat, ngomel sebagian sahabat. Ya Rasulullah, kemarin si Fulan itu ngimamin kami. Dia enggak. Dia junub, dia enggak mandi ya Rasulullah. Panggil. Benarkah engkau tidak mandi? Semalam kau junub? Hadas besar? Benar ya Rasulullah. Tapi aku tayamum karena aku mengingat ayat Tuhan, wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh dirimu. Karena aku kedinginan sekali, enggak kuat, takut aku mati kena air dingin. Makanya aku tayamum ya Rasulullah. Jadi dia diingatkan Allah dengan ayat Allah, terbayang, teringat. Kalau teringat itu tidak dari kita, itu dari Allah. Kalau Allah ingatkan. Jadi bisa diingatkan dengan ayatnya, hafalan Quran kita, bisa diingatkan dengan ayatnya. Begitulah cara Allah ngasih pesan. Seperti Ibu tadi bilang, bisa diingatkan dengan sakit. Waktu sakit kita ambil hikmahnya. Oh ya, kalau sehat aku kemarin nih, mungkin dah berangkat ke Bali nih, pesawat yang mau ditumpangi kemarin sudah meledak, itu jatuh. Jadi sakit itu untuk negur, ngasih pesan. Begitu cara Allah ngasih pesan. Maka semua kejadian harus diambil hikmahnya. Baik, saya kira itu aja penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, nambah ilmu kita, nambah kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kalau mau tanya jawab silakan.